Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Jason Herodion Thomas, NRP 1987072. Sini saya akan menjawab pertanyaan UTS dalam mata kuliah Pemahiran Penyusunan Kontrak Bisnis kelas A. Jadi yang pertama itu tujuan untuk mempelajari atau memahami anatomi sebuah kontrak. Jadi anatomi kontrak itu terdiri dari beberapa bagian. Ada judul kontrak, yang judul kontrak ini singkat, jelas, dan mencerminkan substansinya. Lalu pembukaan. Pembukaan ini bagian yang mengawali sebuah kontrak tersebut. Lalu tempat dan waktu kontrak dibuat. Lalu ada komparisi. Jadi komparisi ini bagian yang berisi identitas para pihak yang menunjukkan pihak tersebut mempunyai kesepakatan, kecakapan, kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum. Lalu ada recitals, pertimbangan umum dalam sebuah kontrak. Jadi merupakan pengantar atau pendahuluan untuk menjelaskan maksud dan tujuan, serta alasan kontrak tersebut dibuat untuk apa, dan considerance atau pertimbangan latar belakang mengapa kontrak itu lahir. Lalu ada ruang lingkupnya, memuat seperti ada isi dan penutup. Isi ini semua keinginan dari para pihak atau objek yang diperjanjikan dalam sebuah akta tersebut yang menyangkut masalah perjanjian, dan biasanya terbagi dalam beberapa pasal yang menerangkan semua keinginan para pihak tersebut. Lalu ada penutup. Penutup ini menerangkan mengenai saksi-saksi, identitasnya. Terus jika akta dikeluarkan dalam bentuk grose, turunan, dan apakah ada coretan dan penambahan dari isi akta. Seperti itu. Lalu bagaimana cara membuat komparisi yang baik. Jadi dalam sebuah penulisan akta, khususnya akta otentik, terdapat beberapa unsur yang harus ada agar akta itu bisa menjadi benar dan tepat, di mana unsur dalam suatu akta dibagi menjadi kepala kata, badan akta, dan penutup akta. Dalam pembuatan akta, salah satu unsur yang wajib ada yaitu komparisi. Komparisi berada pada kepala akta. Komparisi itu ibaratkan nyawa dalam sebuah akta. Jika komparisi ini salah, maka ke bawahnya juga akan salah. Dalam penyusunan komparisi ini harus benar-benar diketahui dan dipahami. Komparisi ini merupakan keterangan yang berisi nama-nama pihak yang menjadi subjek hukum dan pembuatan suatu akta. Lalu bagaimana pembuatan atau penyusunan suatu komparisi agar bisa dianggap benar? Pertama tuh kita harus memahami secara tepat dan benar siapa dan apa menjadi subjek hukum. Apakah itu orang perorangan, badan hukum, dan apa tugas atau fungsinya dalam kedudukan dia bertindak dalam akta. Setelah diketahui, kita akan lebih mudah menyusun kata-kata yang tepat dalam penulisan akta yang mereka kehendaki. Komparisi ini ada beberapa macam. Ya kita udah tahu sebelumnya seperti apa. Lalu penulisan komparisi ini tidak hanya berlaku untuk komparisi dengan contoh badan hukum saja, juga berlaku untuk semua model akta yang akan dibuat. Seperti itu. Jadi sesuai keterangan yang diberikan oleh penghadap, baik itu dari orang perorangan, maka harus memahami apa yang akan dituangkan ke dalam komparisi ini. Jika komparisi ini salah, maka ke bawah akta sudah dipastikan akan salah. Komparisi adalah ibarat roh dalam sebuah akta tersebut. Lalu yang ketiga, lost benefit of the bargain. Apakah hal ini dikenal di Indonesia atau tidak? Jadi lost benefit of the bargain ini
manfaat yang harus didapat yang hilang. Peraturan ini memberi kesempatan kepada suatu pihak untuk menggugat kerugian sejumlah manfaat yang bisa dibuktikan yang akan diperoleh pihak tersebut jika pihak lain tidak melanggar kontrak. Jadi loss benefit of the bargain ini dikenal di negara common law. Apakah hal ini dikenal di Indonesia? Kita tahu Indonesia menganut sistem hukum civil law. Menurut saya, loss benefit of the bargain ini tidak dikenal di Indonesia. Karena kembali ke awal, negara kita adalah negara yang menganut sistem hukum civil law. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Terima kasih.